Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SF Corina Fauzi, NIM C0 Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi dan atau jika dapat diterapkan jumlah yang dapat didistribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam SAK etap. Biaya-biaya tersebut seperti biaya pengiriman, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya protesional, biaya masuk, pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan dan lain-lain ditambahkan ke dalam harga perolehan. Sementara, setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga perolehan. Dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Laba penjualan aset tetap sering muncul pada laporan laba rugi suatu entitas. Seperti yang diketahui, suatu transaksi yang masuk dalam akun aset tetap memang tidak untuk diperjualbelikan. Namun, terkadang perusahaan memiliki kebijakan tentang pengolahan aset tetapnya. Perusahaan akan melakukan penjualan aset tetapnya dikarenakan beberapa hal. Sebagai contoh, perusahaan yang akan menggunakan mesin produksi jenis baru dan yang lebih produktif. Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, maka perusahaan akan menjual mesin produksi lamanya. Penjualan dilakukan karena mesin memang sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan dan sebagai kompensasi yang digunakan sebagai pengurang biaya perolehan mesin baru. Akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap terdiri dari sewa pembiayaan atau finance lease, sewa operasi atau operating lease, transaksi jual dan sewa balik sales and leaseback. Akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Dalam SAK etap yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia, apabila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. Akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan, sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Dalam akuntansi, revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan. Hal ini disebabkan karena SAK etap menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Namun demikian, menurut paragraf 15 2009, penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dengan adanya kewenangan dari pemerintah untuk mengatur penyimpangan dari konsep biaya perolehan, maka dikeluarkanlah peraturan mengenai penilaian kembali aset tetap melalui PMK 79 atau PMK 3 2008 tanggal 23 Mei 2008 yang menggantikan KMK 486 KMK 03 2002 tanggal 28 November 2002. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.